Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hadijah dengan NIM 2201042 dari Prodi Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan refleks. Definisi refleks. Refleks adalah rangkaian gerakan yang dilakukan secara tepat, involuntar, dan tidak direncanakan sebagai respon terhadap suatu stimulus. Kedua, merupakan fungsi integratif. Ketiga, lengkung refleks. Refleks ARC adalah jalur yang dilewati oleh impuls saraf untuk menghasilkan refleks. Komponen lengkung refleks: 1. Reseptor sensorik, 2. Saraf sensorik neuron eferen, 3. Pusat refleks batang otak medulla spinalis, 4. Saraf motorik neuron eferen, 5. Efektor otot kelenjar. Lihatlah seperti gambar yang tertera di gambar. Mekanisme terjadinya refleks. 1. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. 2. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen neuron sensorik, interneuron, dan neuron motor yang mengalir impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. 3. Refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensorik dan neuron motor. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan dan menyakitkan. Selanjutnya, pada gerak refleks, infus melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensorik ke pusat saraf, diterima oleh sel saraf penghubung asosiasi tanpa disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Selanjutnya, jalan pintas ini disebut lengkung refleks. Selanjutnya, gerak refleks dapat dibedakan atas refleks otak bila saraf penghubung asosiasi berada di dalam otak. Misalnya, gerak mengedip atau mempersempit pupil bila ada sinar, dan refleks sumsum tulang belakang bila saraf penghubung berada di dalam sumsum tulang belakang. Misalnya, refleks pada lutut. Sifat umum refleks yang berpengaruh: 1. Rangsangan lebih kuat, 2. Jalur bersama akhir, 3. Berbagai keadaan eksitasi dan inhibisi sentral, 4. Habituasi dan sensitif respon refleks. Refleks rekam: 1. Refleks monosinaptik, 2. Refleks rekam menyebabkan kontraksi otot rangka sebagai respon terhadap peregangan otot, 3. Mekanisme umpan balik untuk mengontrol panjang otot dengan menimbulkan kontraksi, 5. Dapat terjadi dengan mengetuk tendon otot. Contoh refleks biceps, triceps, patella, achilis. Reseptor dan ekstensor. Refleks polisinaptik, respon terhadap rangsangan nyeri. Refleks flexor sama dengan refleks nociceptif. Refleks tiap penarikan dari refleks stimulus rangsangan nyeri. Mekanisme neuronal: 1. Sirkuit divergen, 2. Sirkuit inhibisi timbal balik, 3. After discharge fisiologis. Refleks yang normal ditemukan pada orang sehat, contohnya refleks regang. Refleks patologis: 1. Refleks yang ditemukan pada orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya, contohnya refleks Babinski, kecuali jika ditemukan pada bayi. Babinski Group: refleks Chardock, refleks Schaper, refleks Gordon, refleks Oppenheim. Upper motor neuron (UMN) adalah neuron motorik yang berasal dari konteks motorik cerebri atau batang otak yang seluruhnya dengan serat saraf-sarafnya ada di dalam sistem saraf pusat. Lesi UMN upper motor neuron ditandai oleh kelemahan kekuatan spacity rever reflex, refleks primitif meliputi Graf-Snout reflex. Sepeda kerusakan UMN, otot lumpuh, paralisa, presa, dan kaku, rigid, ketegangan otot tinggi, hipertonus, dan mudah ditimbulkan refleks otot rangka refleksia. Berkas UMN bagian medial di batang otak akan saling menyilang. Adapun tanda-tanda kelumpuhan UMN adalah tonus otot patologi atau hipertonis,
hiperekleksia, klonus, refleks patologik, tidak ada profil pada otot yang lumpuh, refleks autosomal spinal. LMN 1. Lower motor neuron. LMN adalah neuron motorik yang berasal dari sistem saraf pusat, tetapi serat-serat sarafnya keluar dari sistem saraf pusat dan membentuk sistem saraf tepi dan berakhir di otot rangka. 2. Kerusakan LMN menimbulkan kelumpuhan otot yang lemas, ketegangan otot, tonus rendah, dan sukar untuk merangsang refleks otot rangka, hiperrefleksia. 3. Lesi LMN ditandai oleh kelemahan hipotenus, hiporefleksia, atrofi, dan fasikulasi. Tanda-tanda kelumpuhan LMN 1. Semua gerakan baik yang volunter maupun yang reflektorik tidak dapat dibangkitkan. Titik ini berarti bahwa kelumpuhan disertai oleh hilangnya refleks tendo, tidak adanya refleks patologik. 2. Karena lesi LMN itu, maka bagian eferen lengkung refleks berikut gamma lobe tidak berfungsi sehingga tonus otot hilang. Musnahnya motor neuron berikut akson, atrofi otot cepat terjadi. Penurunan dan kenaikan refleks fisiologis dan patologis. 1. Ada koneksi intrasegmental dan intrasegmental di sumsum tulang belakang, serta pengaruh turun dari batang otak sebelum ganglia basal dan konteks cerebral. 2. Semua ini dapat mempengaruhi rangsangan motor neuron sehingga mengubah respon refleks. 3. Lesi yang merusak anggota tubuh sensori atau motorik dari busur refleks akan mengurangi refleks itu. 4. Hal ini dapat terjadi pada setiap tingkat dari jalur sensorik atau motorik. 5. Misalnya ini dapat termasuk saraf perifer dan reseptor tersebut dorsal dan serabut, ganglion dorsal, masalah spinal cord, gray matter, serabut ventral, saraf perifer, sambungan neuromuskuler atau otot. Refleks hiperaktif merupakan ciri penyakit tractus extrapyramidalis, kelainan elektronik, hipertiroidisme, dan kelainan metabolik lainnya dapat pula terjadi penyebab refleks hiperaktif. Berkurangnya refleks merupakan ciri kelainan sel kero interior dan miopati. Berkurangnya refleks merupakan ciri kelainan sel kornu anterior dan miopati. Pemeriksaan harus selalu mempertimbangkan kekuatan refleks dengan besarnya massa otot. Seorang pasien mungkin mempunyai refleks yang berkurang sebagai akibat penurunan massa otot. Pasien dengan hipertiroidisme mengalami penurunan relaksasi setelah suatu refleks tendo profunda yang disebut refleks tergantung. Dan yang terakhir, kesimpulan. 1. Fisiologis refleks pada manusia diperankan oleh lengkung refleks yang terdiri dari reseptor sensoris, saraf eferen sensorik, area sentral di SSP, saraf eferen motorik, dan organ efektor. 2. Susunan saraf terdiri dari upper motor neuron dan lower motor neuron. Adanya gangguan pada masing-masing susunan saraf tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. 3. Refleks fisiologis dan patologis dapat meningkatkan dan berkurang pada berbagai keadaan titik, misal karena trauma, gangguan metabolik, gangguan elektrolit, dan gangguan lainnya. Sekian dan terima kasih.